Mbak Faiza atau Mbak panggilan Mbak Faiza ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa sallim wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kawan-kawan sekalian. Sebelumnya ini saya kasih background puding cendol ya. Ini biar paginya bersemangat lihat puding dan cendol. Kebetulan istri juga jualannya puding. Ya, jadi perkenalkan nama saya Ramadan, saya dari Kalimantan Timur, Samarinda. Kalau ada yang dari Kalimantan juga nanti kita bisa bersua. Saya aslinya dari Sulawesi Selatan, di Ujung Pandang, Makassar sekarang ya. Tapi semenjak kecil orang tua merantau ke Samarinda. Seperti itu. Kegiatan sehari-hari saya bekerja di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, jadi admin sosial media gitu ya. Jadi tukang main HP, posting-posting Instagram gitu ya, cari-cari mahasiswa, nah itu tugas saya. Saya juga sambil mengajar di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di WKT, dan Noman Alihan sendiri ini menjadi pengalaman pribadi saya secara personal gitu ya, karena awal mulanya bisa join NAK Indonesia ini saya tidak tahu gitu. Karena di Samarinda saya pikir nggak mungkin Noman Alihan itu bisa ke Indonesia gitu, dan saya berpikir nggak mungkin juga bisa ketemu orang dia di Texas gitu ya, di Amerika gitu. Saya sudah nonton video NAK itu dari 2012 atau sekitar 2011 seperti itu. Ketertarikan saya dengan Ustadz Noman ini karena secara pribadi beliau tahu betul rasanya apa menjadi minoritas Muslim gitu ya. Jadi betul-betul bagaimana menjalankan hidup sebagai orang yang tidak percaya hingga percaya, beliau sudah menjalani gitu, dan lebih pula kepada apa beliau pernah merasakan bagaimana rasanya tidak beriman, dan jadi dorongan sendiri bagi saya thanks to YouTube sebenarnya ya, jadi cuma bisa nonton dari YouTube gitu. Qadarullah tahun 2017 atau 2018 gitu ya, ternyata Noman Alihan gitu. Nah, Noman Alihan Indonesia ada komunitasnya, saya coba gabung. Akhirnya waktu itu ada kesempatan ke Jakarta, dan ternyata masih bisa diberikan kesempatan ketemu meet up gitu ya. Meet up yang pertama kalau nggak salah itu di Jakarta, dan alhamdulillah bisa ketemu teman-teman itu, dan berganti ya. Dan mohon izin Mas Heru ya dan teman-teman sekalian, insya Allah pada hari ini saya akan berbagi tentang surah Al-Isra ayat 83 dan 8 sampai 85. Sebelumnya mohon izin tidak menggurui teman-teman, tapi lebih kepada berbagi bersama-sama tentang paling tidak menjadi refleksi dan pengingat untuk diri saya pribadi dan teman-teman sekalian gitu ya. Jadi saya mengambil tema sometimes Allah open the door of opportunity but we refuse to walk through it. Jadi ini juga menjadi salah satu video yang saya sukai di Noman Alihan. Jadi ketika video ceramah Ustaz Noman tentang ayat ini, saya seringkali akhirnya merefleksikan diri, kok bisa kita sebagai manusia kayak gini sih? Kok bisa kayak gitu gitu ya? Oh ternyata Allah seringkali sudah bukakan pintu kesempatan itu, tapi malah kitanya yang nggak masuk gitu. Tapi kok bisa begitu gitu. Nah, ketika kita bicara ini di surah Al-Isra ayat 83 Allah berfirman, wa iza an'amna 'alal insana bijanibi wa iza masahu syarru kana ya'usa gitu ya. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia dan membelakang dengan sikap yang sombong, dan apabila ditimpa kesusahan niscaya dia berputus asa. Nah, ini menarik nih, di sini di ayat ini ada dua aspek. Kita bicara tentang kesenangan dan juga kita bicara tentang kesusahan, musibah ya. Jadi pada topik awal gitu ya, seringkali ketika pada konteks kesenangan
kita cenderung berpaling atau bahkan sombong. Seringkali kita merasa bahwa pencapaian yang kita dapat selama ini itu adalah buat kita sendiri. Seringkali kita merasa bahwa kesuksesan yang kita dapatkan itu adalah hasil dari perjuangan kita sendiri, gitu. Atau paling enggak support keluarga. Egosentris itu masih muncul ketika aspek kesenangan, gitu ya. Dan juga disebutkan di situ ada kata-kata wana abijanihim, gitu ya. Nah ini kalau kita kasih contoh dalam ketika ada saudara kita mengingatkan, alhamdulillah ini Mas Ade masih diberikan kesuksesan, gitu. Alhamdulillah kamu tuh masih bisa Allah berikan kenikmatan, gitu. Namun kita jawab dengan, nah itu contoh wana abijanihim ya. Jadi saya juga kadang suka geleng-geleng sih, ternyata masih ada yang kayak gitu, dan itu nyata ada gitu ya. Gitu. Nah, ketika dibilang kesenangan ya, kita seringkali berpaling gitu ya. Tapi ketika kita pindah ke konteks selanjutnya, wa iza masru kana ya usa gitu ya. Ketika kesulitan apa? Kita berputus asa. Nah, ini yang lucu menariknya adalah ketika pada aspek kenikmatan gitu ya, kesuksesan, pokoknya semua yang positif lah. Itu ketika kami berikan, kita menjadi sombong, dan ketika dikasih kesulitan kita berputus asa atau bahkan malah gitu cenderung menyalahkan Allah gitu. Seolah-olah itu terjadi karena Allah yang memberikannya. Bilang, kenapa ya Allah engkau terus-terusan memberikan saya musibah seperti ini? Kenapa harus nasib hidup saya seperti ini? Gitu. Ketika dikasih enak, kita sombong. Ketika dikasih musibah, kita salahkan Allah. Nah, ini yang menarik gitu ya. Nah, jika kita lihat dalam lagi ya di ayat ini, terdapat ajaran adab yang terkandung di dalamnya, gitu ya. Tidak hanya tentang bagaimana kita memikirkan Allah itu sendiri, tapi juga bagaimana kita membicarakannya. Nah, pada ayat ini kita sangat sadar dan pahami bahwa seringkali ucapan itu adalah manifestasi dari pikiran kita. Jadi tidak mungkin ada perkataan yang tidak kita pikirkan sebelumnya kemudian tiba-tiba muncul, gitu ya. Pasti jika kita proses dengan matang-matang bahwa ucapan itu adalah manifestasi dari pikiran kita. Nah, sama halnya dengan ayat ini gitu. Jadi Allah ini dengan sangat detail dan saya rasa sangat sempurna, bahkan sangat detail sekali gitu. Disebutkan ketika dan apabila kami berikan kesenangan, ya dia berpaling gitu ya. Nah, di sini menyebutkan ketika bicara kesenangan, Allah menaruh subjek kami di situ. Sebelumnya saya juga nggak pernah terpikir sih bahwa yang kayak gini ternyata dan tujuan di dalamnya gitu. Jadi saya pikir ya Allah buat ayat langsung gitu. Apabila kami memberikan kesenangan, manusia niscaya berpaling, ya udah gitu. Tapi dilihat lagi lebih dalam, ketika bicara tentang kesenangan, di situ ada subjek kami di dalamnya. Gitu. Allah menaruh subjek di situ ingin menekankan bahwa ini loh kesenangan itu dari kami, dari saya kasih kamu kesenangan. Tapi kenapa kamu berpaling gitu ya? Nah itu. Tapi ya ketika kita lihat di terusannya gitu ya, ketika ditimpa musibah, kesusahan, saya dia bersana. Menariknya ketika kita bicara kesusahan, ketika bicara ditimpa musibah, gitu ya, tidak ada subjek di situ. Gitu. Saya kalau nggak dengar ceramahnya Ustadz Muhammad, sadar juga bilang, oh iya ya, kenapa nggak Allah taruh juga di situ apabila kami timpakan dia musibah misalnya, gitu ya. Kenapa beda yang kesenangan dikasih kami, yang kesulitan tidak ada kaminya di situ, tidak ada subjeknya. Apa maksudnya? Nah, ternyata dalam konteks ini itu pada konteks cobaan dan sebuah kenikmatan itu tidak semua orang bisa pahami ternyata. Nah, luar biasanya ayat ini adalah ini bisa memberikan gambaran untuk semua level manusia gitu. Bagi orang berilmu dia akan tahu dan mungkin akan paham bahwa ya kalau kesenangan itu pasti atas izin Allah dan juga ketimpaan musibah itu pasti juga atas izin gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang tidak berilmu atau tidak cukup ilmu,
kalau seandainya di situ, di ayat itu Allah sebutkan bahwa apabila kita timpakan kesusahan, niscaya dia akan berputus asa. Nah, di sini bisa jadi orang yang tidak salah kaprah, dan untuk hal yang seperti itu saja Allah sudah sangat detail itu. Jadi itu maksudnya. Bisa saja orang-orang yang tidak cukup ilmu dia akan berpikir bahwa oh ini ternyata ya itu di ayat Al-Isra ayat 83 disebutkan kita ditimpakan musibah. Kami timpakan kau musibah. Berarti ya memang ini kehendak Allah gitu. Nah, pada sampai aspek seperti itu saja Allah tidak menaruhkan subjek di situ agar setiap orang yang membacanya tidak salah paham. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, walaupun pada akhirnya ya kita yakini bahwa sesungguhnya kenikmatan dan cobaan itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang terjadi tanpa seizin Allah. Tapi bukan berarti juga kita bisa berucap dan mengatakan dengan gampang bahwa ini semua keinginan Allah. Oleh sebab itu di ayat ini juga sangat detail itu. Jadi konteks subjek ada dan tidak ada subjek itu maknanya besar sekali. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ketika kita bicara nikmat dan cobaan, ya, seperti halnya di dunia ini, kita semua telah diberikan batasan nikmat dan cobaan. Di manakah nikmat yang tiada batas itu tentunya bukan di dunia ya. Kalau di dunia jelas kita sudah tertulis tidak kurang ya ini nikmat kita segini, nikmat cobaan kita segini. Itu di dunia. Kalau mau yang tidak terbatas ya tentu di akhirat gitu ya, di jannahnya. Nah, bicara tentang tantangan dan kesempatan di masa kita itu pastilah berbeda-beda, tidak akan sama gitu ya. Saya hadapi tentu berbeda dengan cobaan yang Mbak Faizah hadapi atau Mas Heru hadapin atau Mas Bal hadapin gitu ya. Jadi kita pasti punya jalan hidup masing-masing ya, yang berbeda. Namun juga perlu diingat seringkali kita juga digelapkan oleh godaan duniawi sehingga tidak nampak kesempatan yang telah Allah berikan. Nah ini juga menjadi PR bagi saya pribadi sebenarnya. Seringkali kita itu diberikan banyak kesempatan namun dikarenakan godaan duniawi yang banyak entah itu tertutup atau tidak melihat gitu ya. Bahkan seringkali Allah sudah sering tunjukkan pintu-pintu kesempatan itu, tapi malah kita menolak memasukinya. Nah, ketika di akhir kita menyesal dengan pilihan yang salah, namun kita malah menyalahkan Allah. Nah, ini yang lucu ini. Allah sudah bukakan pintu, tapi kita tidak masuk, malah pilih jalan yang lain. Ketika kita sadar itu salah, menyesal, gitu ya. Lalu yang lucunya adalah kita nyalakan Allah setelah itu, ya Allah, kenapa kau pilihkan saya jalan ini? Nah, ini yang menjadi PR, ya. Ini yang menjadi PR bagi kita. Nah, ketika kita bicara tentang tantangan dan kesempatan yang berbeda-beda ini, akan muncul pertanyaan, kenapa harus berbeda-beda? Gitu ya. Kenapa harus berbeda-beda? Kenapa jalan hidup saya itu berbeda dengan teman-teman sekalian? Gitu ya. Kenapa enggak kita bikin seimbang gitu? Sama-sama enak dulu, baru nanti sama-sama nggak enak. Kenapa harus random banget sih? Gitu ya. Kenapa? Padahal bukannya akan berantakan gitu ya kalau seandainya tidak sama. Tapi faktanya memang ya tantangan dan cobaan hidup kita masing-masing itu berbeda-beda, tidak bisa kita samakan. Gitu. Dan dari ini teman-teman harus sadari bahwa ya itulah kita lahir perbedaan masing-masing. Jadi jangan pernah berharap mau sama gitu ya. Nah, di ayat selanjutnya di ayat 84 Allah menjawab gitu ya. Kenapa sih kita punya jalan yang berbeda-beda tidak sama? Ya, di sini Allah berfirman, "Qul kullu ya'malu 'ala syakilat wa bima huwa ahdas sabila." Ya, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, disinilah titik kuncinya bahwa memang ya inilah kita diciptakan dengan keadaannya masing-masing. Gitu. Kita punya
kepribadian diri ya masing-masing gitu. Kita itu sebagai manusia ya kita diciptakan dengan karakteristik, dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan pernah berharap kita menginginkan orang lain untuk sama dengan kita, gitu ya. Jadi ya memang kita ditakdirkan berbeda-beda. Ada orang yang suka bercanda dalam hidupnya. Pokoknya dia guyon, terus dia jadi komedian, stand up komedi. Ada juga orang yang nggak bisa bercanda, serius banget gitu. Jadi apa-apa harus serius gitu ya. Ada juga orang yang ya macam-macam di dunia. Ada yang suka olahraga, ada yang suka tidur, ada yang suka makan bakso, ada yang suka makan mie ayam, ya kan, beda-beda. Ada yang suka belajar IPA, ada yang suka semua kepribadian itu berbeda-beda gitu ya. Jadi apa sih maunya Allah gitu ya dengan perbedaan kepribadian kita ini gitu ya. Jadi Allah itu meminta kita untuk sebenarnya mencari dan mengenali potensi diri kita masing-masing gitu. Setelah tahu maka lakukan yang terbaik dalam hal tersebut karena Allah menciptakan kepribadian kita dengan keunikannya masing-masing. Jadi bukan kita diminta untuk mempersamakan atau membedakan kepribadian kita masing-masing gitu. Jadi bukan. Jadi kita dibuat berbeda-beda itu untuk saling melengkapi, untuk saling introspeksi diri, kenali potensi kita masing-masing, pahami itu dan gitu. Lakukan yang terbaik dalam hal tersebut. Setelah kita mampu melihat potensi-potensi milik kita juga harus tahu dan sadar bahwa kita juga pasti memiliki kelemahan-kelemahan. Nah, kelemahan-kelemahan inilah yang harus segera kita atasi dengan cara seperti apa? Ya, ketika kita tahu kelemahan, misalnya kayak saya, sudah tahu saya itu misalnya emosional gitu ya. Emosional ya, maka kita jangan juga teman-teman orang yang emosional juga. Gitu. Kita harus mencari orang yang bisa kita. Gitu. Kita harus berkumpul dengan orang-orang yang mampu menutupi, yang punya kelebihan yang bisa menutupi kelemahan kita. Nah, itu pentingnya dan akhirnya nanti kita akan bersama-sama gitu ya, saling melengkapi. Ya. Karena kita tahu dan memang sudah disebutkan tadi bahwa yang manusia diciptakan dengan kepribadian berbeda, tidak sama seperti itu. Nah, selanjutnya kita bicara pada aspek kepribadian berbeda-beda, ya dalam aspek keyakinan tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini berdasarkan apa yang telah diajarkan, ya daripada kita cenderung mengeluh gitu ya, atau lebih merasa bahagia kalau dapat sesuatu yang enak terus gitu ya, atau juga mengeluh atau pusing kenapa harus dapat cobaan terus ya harus dari awal itu kita sudah sadar bahwa sebenarnya kehidupan kita saat ini itu ya pasti punya gitu, pasti akan ada cobaan yang enak dan tidak enak gitu. Jadi jangan pernah berharap kita tinggal di dunia ini ya terus atau dapat buruk terus misalnya ya. Tinggal bagaimana sebenarnya tapi dan mempersiapkan sebaik-baiknya. Ketika kita menghadapi kenikmatan apa yang harus kita lakukan, ketika kita menghadapi cobaan yang tidak enak apa yang harus kita lakukan. Farabbukum alamu bima huwa ahdas sabila. Maka Tuhanmu lebih mengetahui apa yang benar, lebih benar jalannya ya. Jadi ya kita hanya diminta untuk fokus dan mencari apa yang terbaik dari diri kita ya gitu. Dari diri kita apa yang bisa kita lakukan dan fokuslah itu. Seperti itu ya. Nah, setelah tadi tentang bagaimana bisa mungkin kita mempunyai kepribadian berbeda-beda, pertanyaan yang selanjutnya yang muncul adalah dari mana kepribadian seperti itu ya. Dari mana kepribadian ini muncul gitu. Bagaimana mungkin kita bisa memiliki kepribadian berbeda-beda? Emang ini dari mana sih? Atau misalkan contoh ada saudara yang kembar identik pun yang tumbuh kembang sama-sama, makan makanan yang sama, besar sama-sama, tinggal di rumah yang sama, orang tua,
perawatan dari orang tua, perlakuannya juga sama gitu ya. Tapi si B suka pencaksilat misalnya. Padahal mereka kembar identik. Itu bagaimana? Ya, bagaimana bisa gitu ya? Nah, Allah menjawabnya dengan ada sesuatu yang misterius tentangmu dan apa yang terjadi di dalam diri. Jadi walaupun kita itu kembar identik, ada sesuatu tetap sama gitu di dalam diri kita. Nah, itu dijelaskan di ayat selanjutnya, yaitu di ayat 85, bayas alunaka anir ruhi kulir ruhu min amri rabbi. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusanku, urusan Tuhanku, gitu ya. Ketika kita bicara tentang ruh, maka ada sesuatu di dalam diri kita yang berkebahagiaan, sumber kesedihan, sumber gitu ya, kepuasan dan tidak kepuasan yang setiap dalam diri kita juga lagi, gitu ya. Tapi yang lucunya adalah kita tidak mampu memahaminya, tahu mungkin hanya sedikit gitu. Karena urusan ruh ini urusan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas dikatakan ruh termasuk urusan Tuhanku, qul ruhu min amri rabbi. Nah, ketika kita bicara tentang ruh ya, ada salah satu ulama yang sebenarnya ada dua dunia yang Allah ciptakan. Yang pertama adalah alamul halq, yang kedua adalah alamul amr. Ini pasti teman-teman bisa memahaminya lah ya. Jadi alamul halq itu adalah dunia penciptaan, gitu. Dunia penciptaan artinya apapun takes time, needs proses gitu ya. Dan semuanya itu pasti memerlukan proses dan waktu. Tidak bisa langsung terjadi begitu saja gitu ya. Misal seperti saya lagi hobi melihara kura-kura misalnya. Tidak mungkin hari ini saya beli kura-kura, besok tiba-tiba ukuran 40 cm gitu enggak. Karena kita berada di dunia penciptaan alam. Nah, ini terikat oleh waktu gitu ya. Ada lagi satu dunia yaitu alamul amr ini adalah dunia perintah yang sering kita dengar. Gitu. Jadi ketika Allah bilang kun fayakun gitu ya. Ketika jadi maka jadilah. Nah, untuk alamul kita tidak terikat oleh waktu, it's timeless gitu ya. Tidak perlu kondisi apapun, tanpa syarat, tanpa apa, ketika Allah perintahkan jadi, maka jadilah. Hubungannya dengan kita apa? Hubungannya adalah ya, secara fisik kita ini sebagai manusia itu berasal dari alamul halq gitu ya. Artinya dari bayi sampai remaja, sampai dewasa, sampai kita meninggal, next time gitu, 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun gitu. Gitu. Tidak tiba-tiba langsung tua atau langsung pintar menulis atau langsung jago matematika, tidak gitu. Ya, karena fisik kita ini adalah alamul halq gitu ya. Dan bagaimana dengan alamul amr? Ya, untuk urusan ruh, nah ruh itu ada pada aspek gitu. Jadi ada pada di kondisi ini nih ruh kita itu. Jadi bukan pada alamul halq gitu ya, bukan urusan dunia penciptaan tapi urusan langsung dari Allah. Sama seperti dengan mukjizat-mukjizat para rasul ya. Misalnya api yang dingin di Nabi Ibrahim, nah itu termasuk alamul amr. Jadi ruh kita itu adalah alamul amr gitu ya. Nah, yang lucunya lagi adalah ilmu pengetahuan kita sampai saat ini yang saya pahami adalah itu masih berkutat di alamul halq gitu ya. Jadi pada urusan dunia penciptaan saja kita ini baru merambah gitu. Dan itu pun belum semua gitu. Itu masih sangat baru berapa persen dari alamul halq ini yang bisa kita explore gitu ya. Qulir ruhu min amri rabbi. Jadi kita belum selesai, apalagi alamul amr ya, apalagi ruh. Jadi ketika ruh ini amr, blank kita pasti gitu ya. Dan seberapa banyak kita ketahui tentang ini, saya yakini hampir-hampir sangat tidak ada. Dan yang bisa kita pahami adalah ada sesuatu ya, di dalam diri kita yang menjadi esensi dasar kepribadian kita, tapi sangat sedikit kita
memiliki pengetahuan terhadap gitu ya. Wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Kan kamu diberikan pengetahuan very little gitu ya, hanya sedikit sekali. Karena memang kita bahwa urusan roh ini hampir kita tidak bisa menjawabnya. Karena urusan dunia penciptaan saja kita belum selesai di urusan roh. Nah, inilah hubungan di antara bagaimana kepribadian kita berbeda-beda, karena kepribadian ini berasal, dan itu kembali kepada kita sebagai inti, gitu ya, menjadi esensi dari kepribadian. Saya pribadi menganggap bahwa pentingnya kita memahami roh ini sebagai awal esensi dasar kita untuk menciptakan kita yang lebih baik. Oke, tidak panjang mungkin ya kesimpulannya. Jadi apa ya? Jadi dari segalanya ini maksudnya apa? Yaitu Allah ingin mengajarkan kepada gitu ya, untuk lebih berfokus dan mengenali potensi diri kita. Ketimbang kita harus mencari perbedaan, kenapa sih kita berbeda, kenapa kita nggak sama gitu ya. Lebih Allah menekankan bahwa fokus kepada dirimu, cari potensi apa yang terbaik bagi diri kita masing-masing, temukan masing-masing, karena kita tahu dan kita sadar bahwa pengetahuan kita tentang ruh ini sangatlah sedikit gitu. Jadi tidak perlu kita pusing-pusing tentang ruh gitu ya, karena jelas disebutkan di situ wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Udah pasti kita dikasih pengetahuan itu sangat sedikit tentunya. Jadi tidak usah pusing. Jadi lebih baik fokus kepada mengenali potensi tersebut, dan setelah itu berjuanglah bagaimana bisa mengembangkan itu sebaik-baiknya. Supaya nanti ketika Allah bukakan lagi ini pintu-pintu kesempatan, kita tidak lagi salah masuk gitu ya, dan kita bisa masuk ke dalam pintu tersebut untuk mencapai ridhonya. Mungkin itu. Akhirul da'wana alhamdulillah alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Adi, terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya ya. Benar-benar refleksi banget untuk kita pagi ini. Bagaimana kita menyikapi hidup ya dalam ujian dan juga waktu luang. Saya jadi teringat juga sih, Allah tuh baik banget ya. Dengan kadang kan kita nggak paham gitu ya, atau misalnya juga muka tebal, terus diajak sholat 5 waktu, yang di sholat itu tuh di Al-Fatihah kan kita selalu didorong sama Allah untuk meminta petunjuk, sehingga apapun yang Allah kasih itu kita jadi tahu maknanya ini, ataupun diarahkan, bukan jadi orang yang waktu pas dikasih nikmat malah lupa diri, dan waktu pas dikasih cobaan malah nyalahin Allah. Semoga kita termasuk orang yang Allah selalu beri petunjuk ya, dan juga untuk hati yang selalu bersih dan juga jernih, nggak kotor. Dan untuk yang tadi tentang diri ya, saya jadi keingat juga nih pernah ada buku yang Power of Introvert ya. Kita tuh kadang suka meremehkan kepribadian masing-masing gitu ya. Ada orang yang jago komunikasi, wah itu lebih unggul. Terus kayak orang yang pendiam tapi senang bisa menganalisa, kayak gitu ada stigma di masyarakat, si ini unggul, si ini mah nggak terlalu bagus, padahal ini Masya Allah ya, waktu pas diingetin sama Kak Ade, setiap kita tuh sama Allah dikasih potensi yang kalau misalnya bahasa waktu itu pernah ada kajian Ustaz Noman Syakila ya, bentukan masing-masing nih kita untuk mengoptimalkan mumpung masih hidup gitu. Makasih Kak Ade untuk sharingnya. Nah teman-teman, kita sekarang sudah memasuki sesi diskusi. Buat teman-teman yang mau bertanya ataupun berefleksi, bisa ini ya, raise hand ataupun disampaikan di kolom chat. Tuh. Nah, mungkin sembari menunggu juga nih untuk teman-teman yang mau bertanya. Oh, ini udah ada Mbak Asriati.
Mbak Asriati ya, mungkin bisa langsung disampaikan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Faiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asriati dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ya Allah, ini kita lintas pulau dulu nih ya. Dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Ya. Ya, alhamdulillah ini saya pas lihat kemarin dibagikan linknya, benar-benar sangat ini ya, maksudnya menarik tentang yang sebenarnya Allah selalu memberi kita kesempatan, tapi selalu kita mengabaikan. Mungkin saya mau refleksi sekalian, mungkin mau bertanya sama Pak Ade juga, kira-kira maksudnya dalam hidupnya pernah tidak mengalami hal yang seperti itu, maksudnya kira-kira kesempatan apa yang pernah Allah kasih, kemudian kita mengabaikan seperti itu. Kalau yang saya refleksikan ke diri saya sih mungkin pengalaman saya yang belum lama ini, alhamdulillah, setelah 10 tahun bekerja, saya memutuskan untuk resign dengan pertimbangan yang berada pada titik kesadaran bahwa saya seorang ibu dan saya seorang istri yang mana pekerjaan saya itu saya menganggap bahwa saya sudah tidak bisa menjalani peran saya dengan baik sebagai seorang istri dan ibu karena pekerjaan saya seperti itu. Sebenarnya di sisi lain ada keraguan tentang masalah mungkin kayak rezeki yang mungkin manusiawi, yang artinya kemarin mungkin sebelum, artinya pekerjaan itu adalah kayak impian semua orang begitu untuk bisa masuk ke situ dengan segala kenyamanan, dengan segala ini, cuman alhamdulillahnya kemarin ketemu dengan kelompok yang membenarkan nurani saya bahwa oh ya Allah, sudahlah, memang saya sudah sebenarnya dari sejak 5 tahun atau 6 tahun yang lalu sudah pernah terbesit bahwa oh sudah, ini kayak bukan tempat saya kok tidak memiliki passion di pekerjaan ini, tapi karena alasan materi dengan pemikiran bahwa gajinya besar, kemudian saya tidak ingin, maksudnya sayang dilepaskan seperti itu. Tapi kemudian ada hal lain yang artinya mengingatkan saya bahwa oh ya Allah, kewajibanmu yang lebih penting. Memang pekerjaan ini amanah, tapi anak dan peran sebagai istri pun amanah begitu. Jadi saya memang harus memilih yang mana, dan saya menganggap bahwa takutnya petunjuk dari Allah itu ketika saya memang diberikan hatinya diketuk-ketuk, artinya kayak diketuk-ketuk hatinya ketika saya masih mau mengabaikan lagi, takutnya saya terlena dengan mungkin kayak penghasilan yang besar, maksudnya kemudian tapi peran saya tidak maksimal sebagai istri dan ibu. Lah itu yang saya pikir, oh ya Allah, apakah ini yang dimaksud memang dengan yang artinya kayak Allah sudah memberi kita kesempatan, kita dipanggil, maksudnya ada nurani yang berbicara, tapi selalu kita abaikan seperti itu. Itu mungkin Pak Ade juga bisa sharing, apakah ada kondisi yang seperti apa sih yang ketika Allah memanggil, ketika Allah memberi kesempatan, tapi kita tidak mengambil, itu contoh-contoh lainnya juga seperti apa? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Asriati untuk sharingnya ya. Mungkin bisa langsung dijawab aja Kak Ade. Siap. Salam kenal Mbak Asriati. Saya dulu tahun 2008 pernah ke Bau-Bau di Sulawesi Tenggara kayaknya. Tapi waktu itu saya masih SMA. Kebetulan ada pertandingan silat di sana. Tuan rumahnya di Kendari ya itu kalau nggak salah. Bau-Bau. Gitu ya. Bagus sih kotanya. Semoga bisa jalan-jalan ke sana lagi. Ya. Terkait dengan pertanyaan Mbak Asriati, sebelum saya masuk ke situ, saya langsung teringat ya. Jadi memang salah satu mungkin pintu yang saya syukuri saya masuki sekarang itu yang dulu Allah bukakan itu adalah mengenal Ustadz Nauman Ali Khan. Teman-teman merasakan mungkin ya, atau ini mungkin hanya pengalaman pribadi saya. Belajar dari SD, itu SD Muhammadiyah, MTS itu MTS negeri, SMA itu pondok pesantren gitu ya. Jadi 12 tahun gitu. Ya, 12 tahun. Ada semua tentang ilmu agama, ada semua ilmu bahasa Arab gitu ya. Tapi baru di ceramah Ustadz Nauman itu saya bisa merasakan bahwa oh ternyata ada hilang subjek kami dan tidak pakai subjek kami itu ada maksud gitu, dan itu mind blowing banget gitu ya. Ada juga
ayat, misalnya tentang ayat kursi gitu ya, itu kita diajarin bahwa ayat kursi itu untuk apa? Yaitu untuk kalau lagi bangun rumah gitu, dan macam-macam gitu. Dan ketika saya dengar penjelasan tentang ayatul kursi, oh gila banget gitu ya, kok bisa ada ini gitu. Di Indonesia belum pernah saya dapatkan begitu. Ini juga menjadi autokritik ya buat kita di Indonesia. Tapi bukan berarti yang di Indonesia juga jelek, enggak, tentunya juga bagus. Cuman bagi saya pribadi, perjalanan saya itu merasa banget memahami Al-Quran itu ya memang dari gayanya Ustadz Noman. Gitu. Makanya saya bela-belain setiap kali Ustadz Noman ke Indonesia gitu ya, apapun yang terjadi, saya usahakan supaya bisa datang gitu. Karena memang pengalaman pribadi yang bisa saya rasakan itu maknanya besar sekali bagi diri saya. Seperti itu. Cuman karena pandemi dan tiket pesawat harus pakai vaksin, jadi ya agak ribet lah sekarang. Mungkin nanti Mas Heru bisa kapan-kapan bisa lagi, karena ini sudah lama kangen juga kita ya. Gitu. Nah, saya tanggapi yang di komen dulu ya, gitu ya. Coba teman-teman di sini saya kasih puding semua. Gitu. Mas Heru nanti kalau ke Samarinda kabarin aja ya, nanti saya kirimi puding cendol. Istri yang buat sih, bukan saya. Oke Mbak Asriati, tentang bagaimana pernah pengalaman sudah dibukakan pintu tapi kita malah pilih pintu yang lain gitu ya. Kalau saya pribadi jelas sekali ada Mbak, ada. Ketika momen saya masih kuliah gitu ya. Jadi saya dari Kabupaten Kutai Kartanegara gitu. Saya kuliah di Samarinda itu sendiri, merantau pribadi gitu. Pribadi, dan masa kuliah-kuliah saya itu cukup gelap gitu. Cukup nggak enak gitu ya. Artinya ya cukup itulah pokoknya. Nah di situ saya, yang sekarang tuh saya sesali gitu. Kenapa dulu saya nggak dikumpulkan dengan teman-teman kampus yang bisa memberikan efek positif lah malah, dan tapi sekarang dulu malah saya cenderung jatuh pilih itu ke tempat yang lebih asik, yang lebih ini. Mungkin karena ya yang saya sesali pada saat itu rasa bahwa saya sendiri di kota ini, orang tua saya semua ditukar gitu ya, nobody see me gitu ya, paling yang tahu hanya teman-teman gitu. Jadi cukup hitam lah masa lalu itu Mbak. Nah itulah yang saya sesali saat ini. Tapi yang saya syukuri juga itu Allah bukakan pintu itu nggak sekali dua kali loh. Yang saya rasakan gitu ya, itu kasih tanda-tanda itu sering gitu, bahkan nggak berhenti-henti. Nah itu yang saya syukuri gitu Mbak Asriati ya. Jadi sampai saat ini, sampai diketemukan dengan Zakir Naik, kemudian dari Ustadz Zakir Naik ke Alihan gitu ya, dari Ustadz Noman Alihan ke Ustadz Syekh Umar Sulaiman, sampai ke Ustadz Yusuf Estes gitu ya, sampai ke Yasmin Mogahed pun saya sangat bersyukur bisa mengenal orang-orang yang seperti itu gitu. Karena saya merasakan ilmu-ilmu yang mereka berikan di Indonesia. Frankly speaking, saya harus katakan seperti itu. Tapi sekali lagi bukan berarti kita yang di Indonesia itu tidak baik, selalu menghargai dan mengapresiasi itu. Tapi ya itu, saya secara pribadi punya pengalaman lebih minim itu mengenal dengan ustadz-ustadz yang di luar gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin karena mereka itu bisa merasakan Islam yang sesungguhnya karena mereka hidup di tengah-tengah minoritas seperti itu. Yang saya yakini kan. Itu menurut saya Mbak Asriati, pintu-pintu yang saya dulu yang saya acuhkan dulu ya gitu, sampai ya ketika kuliah cukup tidak nyaman lah kehidupan, kesesali saat ini. Begitu Mbak Faiza. Iya, makasih tadi untuk tanggapannya. Di sini ada saya puding cendol. Saya jadi lapar juga ini. Bisa follow ya Instagramnya Dapur Kiki. Tapi di luar kota semua. Ini saya kirim nih semua. Semoga segera ada cabangnya ya Kak. Aduh. Jadi kita bisa merasakan nih puding cendolnya.
Baik nih, Kak Ade, sini ada pertanyaan juga dari Kak Siti Badriah. Boleh dibantu jelaskan lagi transisi hubungan ayat 83 ke 84. Kalau baca terjemahan saja seperti tidak langsung berhubungan ya antara ayat 83 itu mengingat Allah dan ayat 84 tentang kondisi manusia. Maaf kalau bisa dijelaskan lagi Kak Ade. Hubungan ayat 83 dan 84. Oke. Ketika tadi disebutkan tentang di ayat 80, ketika kita bicara konteks kesenangan yang Allah berikan dan kemudian kita cenderung menjadi sombong, dan ketika giliran ditimpa musibah dan kita cenderung menyalahkan Allah. Nah, dua konteks inilah yang nanti yang saya rasa ayat 83 dan 84 itu ketika kita bicara tentang nikmat dan cobaan gitu ya. Nikmat dan cobaan itulah yang hadir di dalam diri kita, yang lucunya satu orang dengan orang lainnya berbeda-beda gitu. Nah, disinilah seringkali kita merefleksikan diri atau seringkali kita membandingkan diri kita gitu. Ketika kita bicara tentang kesenangan dan cobaan, membandingkan dengan orang lain gitu. Kenapa sih orang itu lebih enak daripada saya? Kenapa sih orang itu lebih tidak enak daripada saya? Kenapa saya lebih sering diberikan kenikmatan, dan kenapa sih itu hidupnya susah? Atau kenapa sih kita ini hidupnya susah terus gitu? Ya, gitu. Kenapa harus berbeda-beda gitu? Nah, hubungannya itu di sini kalau saya lihat, yang saya pahami itu kenapa harus berbeda-beda di setiap kita gitu. Nah, di ayat 84 itu ya memang disebutkan bahwa tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing gitu. Yang tadi Mbak Faiza bilang syakil itu ya. Syakilah itu memang betul-betul kepribadian kita masing-masing, dan itu tidak akan mungkin sama gitu. Dan Allah lebih mengetahui siapa yang lebih benar di jalannya. Kalau saya tuh lebih simpelnya, kita tuh dan ini yang saya rasakan ya di kondisi kita saat ini adalah kita bukan fokus ke situ gitu. Kita lebih cenderung mencari-cari kesalahan orang lain atau membanding-bandingkan. Padahal sudah disebutkan di ayat 8, tiap-tiap orang itu berbuat menurut keadaannya masing-masing, atau bisa kita bilang kepribadiannya masing-masing. Jadi tidak usah kita pusingkan gitu. Tidak usah kita pusingkan kenapa harus berbeda-beda. Nikmatan yang kita dapat tidak lebih banyak dari orang lain. Kenapa cobaan ini terus menimpa saya gitu. Saya rasa itu misfokus gitu ya. Kita lebih cenderung membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Padahal disebutkan di situ bahwa setiap orang itu pasti berbeda-beda. Jadi percuma kalau kita mengharapkan persamaan di antara jalan hidup kita ini, yang padahal sudah jelas tidak sama. Begitu, Mbak Faiza. Iya, makasih Kak Ade untuk penjelasannya ya. Saya jadi refleksi juga nih mendengar penjelasannya. Kalau misalnya ini ya, mungkin juga kalau buat saya pribadi ya, ketika fokusnya ke diri sendiri yang ada tuh entah jadi negative thinking atau mentok. Tapi ketika selalu mengawali dengan, oh iya ya, semua tuh diatur sama Allah, semua penciptaan tuh Allah pasti ada maksud gitu. Ketika diarahin yang lebih big picture, itu tuh membuat kesadaran diri jadi lebih meningkat justru ya, dan juga keinginan untuk bukan hanya fokus ke diri sendiri, tapi juga bisa bermanfaat buat sesama. Ya. Nah di sini, iya gimana Kak Ade, boleh? Yang tadi sampaikan adalah dari ceramah Ustadz Muhammad itu, kalau saya bisa simpulkan menurut saya pribadi, gitu ya, kita itu diminta sebenarnya untuk mengenali potensi kita sendiri, gitu. Jadi kita diminta untuk ketimbang kita mikirin orang lain, lebih baik kamu nih deh, gitu ya, fokuslah kepada apa yang kamu bisa dan cari tahu, dalami, do the best, gitu. Karena dengan itulah nanti kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi bukan konteks membanding-bandingkan bahwa saya lebih baik dengan dia atau dia tidak lebih baik dari saya. Gitu sih Mbak.
Ya betul banget Kak Ade. Termasuk ini ya, apa namanya, antara mana yang bekerja, mana yang enggak, jabatan segala macam. Benar banget nih. Nah, di sini ada tambahan juga dari Kak Elza nih, sharing sedikit. Insa saya dari ayat ini tidak sebatas hanya kepribadian dalam pengertian potensi dalam bekerja pendidikan, tetapi juga dalam beribadah. Benar nih ya. Karena dalam diri kita sendiri ada kecenderungan masing-masing, misalnya ada yang lebih kuat atau nyaman puasa, sholat malam, zakat. Nah, gimana nih pendapatnya Mas Ade? Ya, saya setuju ya. Jadi bukan hanya pada aspek-aspek yang seperti yang tadi disebutkan ya, kepribadian dalam misalnya urusan duniawi gitu, tapi lebih ke spiritual apalagi gitu. Kita punya preferensi berbeda-beda, tapi pada aspek yang sama yang kita sukain itu ada sesuatu yang masih bentuknya adalah ibadah gitu. Kalau saya sih sepakat ya. Jadi kita melihatnya holistik secara menyeluruh gitu, bahwa Allah inginkan tuh mencari, yang kita disuruh cari itu bukan hanya sesuatu yang sifatnya duniawi gitu ya, tapi juga spiritualis. Itu sih Mbak. Iya. Nah, buat teman-teman, jika ada yang mau sharing session lagi ataupun bertanya, bisa disampaikan juga ya di chat ataupun raise hand. Ini udah ada komentar juga dari Pak Heru nih. Setuju banget, Mbak Eza, bersyukur banget Allah menciptakan banyak pintu surga. Ya, alhamdulillah ya, cabangnya banyak. Nah, di sini mungkin pengen tahu juga nih dari Kak Ade, gimana sih caranya ya, tipsnya dari Kak Ade sendiri untuk mengenali potensi diri juga, baik dari sisi kelebihan yang Allah kasih dan juga untuk menyadari bahwa banyak jalan nih dari Allah ya, tadi ada yang orang dengan puasa, dengan sholat, untuk beribadahnya. Ada tips nggak ya Kak Ade? Ya. Untuk mengenal diri ini? Kalau menurut pengalaman saya pribadi nih Mbak ya, gitu. Semua itu berawal dari diri kita masing-masing sih, gitu. Saya juga bukan faktor eksternal itu memang cukup penting, tapi semua dimulai dari internal kita masing-masing diri. Jadi mulai dari kita dulu gitu. Jadi mau sampai negeri Cina kita, orang tua kita memaksakan kita misalnya untuk kesini untuk masuk pesantren atau apapun itu, kalau di diri kita tidak ada niat ataupun rasa ingin memulainya, ya saya yakini itu akan susah gitu. Jadi harus kita mulai dari diri sendiri gitu. Bahkan orang nggak pernah diajak gitu ya, tapi karena ada panggilan hatinya, ya dia akan melakukannya sendiri seperti itu. Banyak contoh sih sebenarnya. Misalnya kayak seringkali kita lihat orang-orang yang bertato, yang mungkin yang dunianya adalah tidak baik, padahal di dalam hatinya itu luar biasa sekali. Dia merasakan kegelisahan, dia merefleksikan diri, bagaimana tentang makna kehidupan, dia merasakan gitu. Gimana menggambarkannya ya? Itu hanya bisa dirasakan sih Pak. Bisa nge-feel banget itu ya diri kita sendiri lah. Nah, tinggal PR-nya adalah bagaimana kita memunculkan rasa itu gitu. Dan pasti masing-masing di tempat kita, diri kita masing-masing berbeda-beda, karena ya itu jalan hidupnya berbeda-beda, ujian hidupnya berbeda-beda. Dan ketika kita hubungkan dengan yang Mas Heru katakan itu, bersyukur banget Allah menciptakan surga, itu juga benar banget sih Mas. Gitu. Saya itu termasuk orang yang percaya dan yakin bahwa perubahan itu adalah pastian gitu. Jadi dunia ini pasti berubah. Gitu. Allah menciptakan banyak pintu surga juga itu pasti karena ada maksudnya, bahwa memang ada banyak cara untuk bisa masuk ke dalam surganya gitu. Dan lucunya juga bagi saya itu ya masih ada sering ya beberapa dari kita itu yang suka memaksakan kehendak. Padahal gimana ya, saya menjelaskannya gitu. Saya sering kali melihat, saya juga termasuk orang yang merasakan gitu. Dipaksa seperti ini dan seperti itu, disampaikan bahwa seperti ini
orang itu tidak tahu apa yang hidup yang saya jalani kan gitu. Nah itu jadi kalau saya tipsnya ya nggak ada yang lain selain kembali ke diri kita dulu. Jadi mau sampai elek kita paksa orang, kalau orang yang nggak mau gitu ya, tidak akan mungkin gitu. Begitupun juga kebalikannya, walaupun kita tidak pernah ini kan, gitu ya, tapi kalau dalam hatinya itu sudah bergemuruh, dia sudah memikirkan tentang makna kehidupan, ya dia akan temukan jalannya sendiri gitu. Kita tidak usah tuntun pun dia akan cari tahu, dan itu seringkali kita rasakan ya. Seringkali kita melakukan sesuatu yang bertentang hati nurani, ya syukurnya Allah masih munculkan rasa itu ya. Dan itu sering saya rasakan dulu gitu. Qadarullah, syukurnya hari ini masih bisa dikumpulkan dengan teman-teman yang bermanfaat seperti komunitas ini ya, walaupun sudah sangat lama sekali saya tidak nimbrung banget. Tapi lagi-lagi saya bersyukur bisa dikenalkan teman-teman seperti Mas Heru, Mbak Faiza, dan Mbak Nifa, teman-teman yang lain. Mungkin seperti itu, Mbak. Iya, makasih Kak Ade. Alhamdulillah sekali ya dipertemukan dengan komunitas itu, dan saya juga kerasa banget nih saat males kayak bagi diri saya Mbak, komunitas ini betul-betul salah satu pintu yang saya tidak sesali gitu. Jadi gimana ya, bagi saya pribadi ini meaningful banget loh. Komunitas ini 2012 tuh saya berhayal Mbak, bisa nggak sih saya ketemu Noman Alihan gitu, paling nggak lihat secara langsung gitu. Dan tidak ada yang tidak mungkin, ternyata berapa tahun tuh, 2017, berarti itu tidak ada yang tidak mungkin, ternyata bisa gitu. Dulu saya mikirnya nggak mungkin Mbak, nggak mungkin, saya ini cuma orang dari Samarinda, orang yang ya istilahnya jauh dari ibu kota, masih bocah, masih semester berapa itu, semester 4, semester 3, nggak tahu apa-apa, hanya cuma ngajar. Itu pun ngajar gajinya sebulan cuma 180.000, dibayar 20.000 per pertemuan. Nggak mungkin banget waktu itu mikir, tapi ya saya menghayal dan berharap gitu ya. Mudahan bisa ketemu gitu. Dan ternyata nggak sendiri gitu, saya di sini ini ada 39 orang yang hadir, mungkin punya pengalaman yang sama. Dan saya sangat bersyukur dengan hal tersebut. Gitu. Iya ya, Masya Allah, waktu pas flashback dulu ya, waktu pas mungkin nggak ya Ustadz Nauman tuh pas terakhir tuh di Kalibata tuh di rumahnya Mbak Dewi ya. Iya. Iya, terus alhamdulillah akhirnya kita bisa ini juga ya untuk menimba ilmu langsung ke Ustadz Nauman. Dan mungkin teman-teman di sini ada yang mau ikutan sharing juga nih, ataupun mungkin pengalaman pribadinya, momen saat ya Allah akhirnya Allah menunjukkan hidayah, ataupun saat berada dalam keraguan terus pun Allah kasih petunjuk. Ini sih teman-teman ada yang mau sharing. Dan tadi ini ada komentar juga nih dari Kak Ida Zuhri ya, Masya Allah, saya juga sangat bersyukur bisa hadir di acara Story Morning pagi ini. Teman-teman ada yang mau sharing lagi? Atau mungkin saya undang juga Pak Heru. Pak Heru mungkin ada yang mau ikutan dari sisi sharing, refleksi, ataupun tambahan untuk ayat-ayatnya. Ya, boleh Mbak. Ini saya aja ya. Jadi pengisi sela aja. Kalau yang penting ini yang teman-teman itu, karena kan kita saling kenal. Saya juga bersyukur ada di komunitas ini, kumpul sama teman-teman. Terutama 40 orang yang nyimak kajian dari Mas Ade pagi ini. Jadi saya tuh teringat ini sahabat dulu Abu Tolhah ya, Abu Tolhah sama Ummu Sulaim. Itu kan waktu ada tamunya Rasulullah, terus Rasulullah kan biasa kan nggak punya cadangan makanan atau apa. Terus kan ditawarkan ke para sahabat, siapa nih yang bisa menjamu tamu? Akhirnya yang raise hand gitu ya. Yang raise hand itu Abu Tolhah. Padahal Abu Tolhah juga nggak punya makanan banyak gitu kan. Jadi terus tamunya itu makan, tapi ya teman-teman sudah tahu ceritanya lah ya. Terus lampunya dimatikan, terus Abu Tolhah pura-pura makan. Padahal ya nggak makan. Jadi keluarga Abu Tolhah itu tidur dalam dalam kondisi lapar gitu.
tamunya tapi sudah aman gitu. Tamunya Rasulullah sudah aman. Itu begitu hebatnya pengorbanan Abu Tolha dan Ummu Sulaim. Masuk juga kaum Ansor di Madinah kan. Ya kita semua sudah tahu ceritanya. Kaum Muhajirin dari Mekah yang bahkan ada yang kaya raya, terus semua kekayaannya ditinggal di Mekah, di Madinah nggak punya apa-apa, tapi kaum Ansor di Madinah menolong kaum Muhajirin dari Mekah itu dengan pengorbanan yang luar biasa sampai pokoknya diprioritaskan lah kaum Muhajirin yang dari Mekah itu. Jadi pengorbanan ini mengingatkan kembali. Mas Adi ini mengingatkan saya pada pengorbanan itu, pengorbanan para sahabat, pengorbanan Abu Tolha dan lain. Karena kan kalau orang Jakarta ikut story night ya misalnya, terus atau ikut dream gitu, ya itu biasa kan. Atau yang masih di Pulau Jawa lah, itu biasa. Nah, kalau yang dari Kalimantan gitu kan, itu nanti nginepnya di mana gitu kan. Terus, nah itulah pengorbanannya Mas Adi waktu itu. Itu investasi yang besar yang Mas Adi lakukan untuk ke Jakarta. Mungkin yang pengorbanannya paling besar yang ikut story night ya mungkin ya Mas Adi itu. Jadi itu ya itu ya makin membuat kita makin betah ada di komunitas ini karena ada contoh-contoh yang luar biasa. Terus ya sama dengan Mas Adi di ayat yang ke-83 itu kan an'amna itu tadi Mas Adi udah jelasin. An'amna kan kami berikan kenikmatan. Di situ ada fa'il ya. Tapi begitu ditimpa kesusahan itu bukan misalnya apa ya? Itu kan masahus syarru. Bukan misalnya asrorna atau apa gitu. Bukan kami timpakan kesusahan gitu. Bukan, tapi ditimpa kesusahan. Jadi presisi Al-Qur'an memang luar biasa. Terus kepribadian atau kecenderungan syakilah ya. Syakilah itu tadi Mas Adi cerita kembar identik pun beda gitu kan. Walaupun kembar identik tapi misalnya dua si A sama si B gitu. Si A itu sama si B bisa beda banget gitu. Saya juga punya saudara sepupu yang tapi jauh lebih tua ya karena dari kelahirannya dia udah mahasiswa sama si SMP. Itu ada yang kalem, ada yang usil. Jadi sama-sama ini ya, cowok itu. Yang kalau ada orang yang datang itu terus sebenarnya salah gitu ya, bukan yang dimaksud si A tapi dia datangin si B gitu. Kalau yang kalem itu ini cerita fakta apa adanya dari saudara sepupu saya. Yang kalem itu buru-buru maaf, bukan saya. Yang Anda maksud kan ini, nanti saya sampaikan itu saudara kembar saya. Itu yang kalem ya. Tapi kalau yang usil itu kalau ada kejadian seperti itu, memang kejadian seperti itu. Jadi ada orang yang datang gitu udah ngomong, dia diemin tuh. Nggak seperti yang kalem tadi. Dia biarin ngomong sampai lama sampai rahasia bermunculan gitu ya. Nah, itu karena usil sih. Jadi terus baru setelah itu makanya ini memang benar sekali gitu. Jadi kembar identik pun itu beda, ada yang kalem, ada yang usil. Terus Mbak Faiza tadi bicara soal introvert tadi yang menyinggung soal introvert. Saya juga pernah menyaksikan, saya tapi lupa itu pembicaranya sampai di TED ya. Di TED, saya lupa ya di TED yang mana. Tapi yang di Amerika lah, salah satu negara bagian lah. Jadi pembicaranya itu mengkritisi dunia pendidikan dan dunia kerja juga. Yang pola-pola pelatihan gitu ya, pola-pola pendidikan itu mengikuti atau berfokus extrovert oriented gitu. Jadi itu saya pernah melihat TED itu bagus ini. Jadi seakan-akan itu diposisikan semuanya orang itu harus ekstrovert. Jadi itu saya kira ini menarik juga. Terus Mbak Siti Badriah tadi kan menyoal tentang transisi dari ayat ke ayat. Ini Mas Ade ngambil dari YouTube ya? Ya, karena sumber-sumber saya itu satu-satunya cuma YouTube, Mas. Dan saya juga bukan orang yang paham banget ya. Jadi betul-betul saya ngambil apa yang benar-benar YouTube kan. Jadi thanks to YouTube sebenarnya. Oke.
Mungkin saya sharing yang dari ini, yang dari BTV ya, yang dari Bayyinah TV. Kalau di Bayyinah TV itu kan ada Ustadz Umar itu kan luar biasa ya, koleksinya semuanya sudah dokumentasikan secara sistematis di Bayyinah TV. Beberapa sudah masuk ke Diperluk, jadi pembahasannya dalam, mungkin satu ayat bisa 1 jam atau lebih itu. Terus bahkan Al-Kahfi aja itu ayat 1 aja udah berjam-jam gitu, mungkin bisa 5 jam atau lebih. Nah itu yang Diperluk, tapi tidak semua surat sudah ada di Diperluk, tapi semua surat dan ayat sudah ada di Concise Commentary. Nah kalau yang khusus surat ke-17 ini sudah ada di Concise Commentary. Jadi ini yang saya pelajari dari Bayyinah TV, Concise Commentary, khusus terkait flow dari ayat ke ayat ya. Ustadz Umar itu kan yang salah satu juga yang saya sukai, kita semua sukai juga ya. Itu kan beliau pernah mengalami baca Quran terjemahan gitu, terus nggak nyambung. Kak Mbak Siti tadi melihat nih, ini sambungannya di mana, keterhubungannya di mana. Tapi justru setelah mempelajari bahasa Arab, terus pelajari semua, dan beliau juga punya tim kan, Ustadz Umar punya tim banyak yang mempelajari analisis ayatnya, mempelajari asbabun nuzulnya, mempelajari historinya, mempelajari dari segi bahasa, mempelajari dari kacamata ahli kitab misalnya dan sebagainya ya, karena tim beliau luar biasa, jadi akhirnya ketemulah flow yang enak itu dari ayat ke ayat. Ini kalau yang saya pelajari sebatas kemampuan saya dari apa yang Ustaz sampaikan, memang ya Al-Quran ini namanya juga bisa dibilang cerita, itu flow-nya yang jelas itu, ngalir itu. Kalau dari ayat 83 yang pertama ya, ayat 83 kan berarti alirannya itu kan aliran dari ayat 82 kan. Nah ini yang saya sampai terkagum-kagum sendiri dengan penjelasan Ustadz Numan adalah flow dari ayat 82 ke 83. Kalau di ayat 82 itu kan ada syifa ya. Di situ ada syifa wa rahmatul lil mu'minin wala yazidul zalimina illa khusara itu kan. Ada syifa di situ. Syifa itu kan satu bentuk penyembuhan. Nah, terus Ustadz Numan menghubungkan syifa itu kita temukan di ayat ke-57 dari surat Yunus, surat ke-10 itu ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur, ya kan? Lima fis sudur. Jadi syifaa'un lima fis sudur. Jadi penyembuh bagi apa? Bagi lima fis sudur. Bagi penyakit yang ada di dalam hati. Nah, terus Ustadz Numan bilang the biggest disease in the chest is in fact arrogance. Jadi penyakit di dalam hati itu, di dalam dada itu yang terbesar adalah arogan. Nah, contohnya seperti apa arogan itu? Nah, itulah yang ada di wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. Ya kan? Ketika an'amna tadi Allah kami beri kenikmatan, dianugerahi kenikmatan tapi berpaling. Nah, ini kan arogansi. Arogansi itu penyakit yang ada di dalam dada. Yang ya itu obatnya apa Al-Qur'an yang disebutkan di ayat 82. Jadi ayat 82 menyebutkan syifa itu obat atau penyembuh. Penyembuh apa? Penyembuh penyakit di dalam dada. Yang contohnya adalah di ayat 83. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. Dikasih kenikmatan kok malah enggak bersyukur tapi malah berpaling-paling, kata Ustadz Numan itu seolah-olah itu bukan karunia dari Allah. Itulah penyakit di dalam dada. Jadi nyambung, ngeflow dari ayat 82 ke 83. Ngeflow. Jadi flow-nya adalah syifa ayat 82 penyembuhan terhadap penyakit di dalam dada yaitu arogansi yang disebutkan di ayat 83. Diberi nikmat tapi tidak menganggap bahwa itu nikmat Allah. Lalu flow yang dari ayat 83 ke 84 sekarang. Nah, di sini di ayat 83 itu kan ada syakilah ya kan. Itu artinya kecenderungan. Nah, kecenderungan itu yang di ayat 83 itu disebutkan manusia yang diberi kenikmatan cenderung lupa, ya kan? Tadi arogan tadi kan, cenderung lupa bahwa kenikmatan itu asalnya dari Allah. Terus yang ditimpa kesusahan juga cenderung lupa bahwa Allah masih ada. As-Somad kan, atau tempat bergantung. Selalu ada harapan.
selalu ada roja. Apalagi Allah itu Ar-Rahman. Nah, di ayat 83 ini kecenderungan itu syakilah itu bersifat perilaku kan. Kalau di Allah beri kenikmatan, perilakunya apa? Jadi lupa. Lupa kalau itu dari Allah. Terus kalau ditimpa kesusahan, lupa juga bahwa masih ada harapan, masih ada Allah itu. Nah, sedangkan di ayat 84 ada kecenderungan yang disebut syakilah yang sifatnya lebih bersifat genetis, yang asalnya dari mana itu? Tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Adi. Kan dijelaskannya nanti di ayat ke-85. Jadi ini flow dari ayat 83 ke 84. Ya. Di 83 ada kecenderungan lupa bahwa nikmat berasal dari Allah, cenderung lupa bahwa masih ada Allah ketika ditimpa kesusahan. Terus kecenderungannya itu yang berupa perilaku itu di ayat 84-nya adalah Allah makin tajam gitu, makin dalam membahas kecenderungan itu dari sisi genetis, syakilah dari sisi genetis. Nah, sekarang flow yang dari 84 ke 85. 84 ke 85. Di 84 syakilah tadi kan, ada syakilah di mana manusia punya kecenderungan yang berbeda-beda, yang unik, yang ada di setiap diri kita masing-masing. Terus, nah dari mana asalnya syakilah yang berbeda-beda itu? Dijelaskan di ayat 85, dari ruh. Nah, cuman manusia tidak diberi pengetahuan tentang ruh ini kecuali sangat-sangat sedikit. Itu yang membuat saya terkagum-kagum gitu ya. Jadi ternyata 83, 84, 85 itu ya ada flow-nya gitu. Dari 82, 83, 84, 85. Ya terus nanti kalau diteruskan ya ada flow-nya lagi ke 86 dan seterusnya. Jadi dan sama dengan tadi ya Mbak Elsa tadi, tidak cuma kecenderungan atau syakilah itu tidak cuma dalam hal yang tadi itu yang ternyata kembali identik pun beda gitu dari sisi perilaku, tapi juga dari sisi kecenderungan untuk beribadah. Ya, seperti yang contohnya tadi yang pintu surga yang di tengah itu kan ada hadis Ibnu Majah ya. Al-wali itu awsatu Abu Wabil Jannati fa'adhi dalikal baba au ihfadhu al-walid au ihfadhu. Orang tua adalah pintu surga paling tengah. Ini hadisnya menarik sih. Orang tua ini untuk teman-teman yang masih punya orang tua, saya juga masih punya orang tua. Itu kalau setiap kali saya WA langsung saya balas banyak. Orang tua ini ayah mertua saya. Kalau orang tua saya yang ayah ibunda saya sudah meninggal semua. Tapi kalau ayah saya masih punya ayah dari istri saya yang mertua. Jadi saya langsung balas pagi-pagi itu pasti. Jadi nggak boleh hanya sekali. Jadi saya balas 2, 3, 4 postingan WA ke orang tua saya. Itu, nah ini menarik nih. Hadisnya itu orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Oleh karena itu, jika kamu mau, sia-siakanlah pintu tersebut. Yang mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Cuman di sini ada au ihfadhu atau jagalah baik-baik. Semoga kita Allah golongkan kita termasuk yang menjaga pintu ini baik-baik. Sehingga ya paling enak itu kalau kita bisa milih. Dan nanti Mas Ade pilih mau lewat pintu mana gitu. Insya Allah gitu. Lebih enak. Gitu. Dari beberapa syakilah yang dimiliki itu ternyata bisa meraih beberapa pintu surga. Gitu. Bisa milih. Gitu. Nah itu ya yang kita dambakan. Mudah-mudahan jauh. Saya kira itu Mas Ade, Mbak Faiza, teman-teman juga. Ya, makasih Pak Heru untuk tambahannya ya. Saya tuh jadi keinget juga nih ada ayat Quran, tapi mungkin Kak Ade sama Mas Heru ingat juga ya. Jadi tuh waktu itu tuh terkait dengan yang Muslim yang sholat, Muslimah yang sholat, terus Muslim yang berpuasa, Muslimah yang berpuasa. Saya lupa tuh ayat berapa, tapi surat apa juga, tapi di ayat tersebut tuh menekankan bahwa banyak jalan
juga untuk menempuh keridhaan Allah. Kalau misalnya kita ngelihat orang lain, wah si itu kok sholat gampang mudah sholat malam ya, kok saya susah. Sebenarnya bisa jadi memang Allah ngasih kemudahan kita untuk beribadah yang lain, yang lebih mudah mungkin dengan tadabbur Quran, dengan menggali ayat Quran, atau mungkin ketika kita ngelihat orang lain, wah si itu kok gampang banget ya puasa, kalau saya orangnya gampang laparan, ketika kalau puasa waktu pas dikerja langsung pusing. Nah, sebenarnya Allah tuh ngasih kesempatan juga, kemudahan untuk beribadah yang lainnya. Nah, teman-teman di sini, jika ada yang ingin ditambahkan ataupun sharing refleksi, bisa juga ya di sini biar kita saling menasehati juga nih, saling menambah-nambah keimanan juga. Apakah ada yang mau ditambahkan lagi nih dari teman-teman? Refleksi pribadi ataupun untuk tambahan ayatnya? Oke, baik. Alhamdulillah sekali ya teman-teman, di sini kita bisa belajar banyak. Oh, Al-Ahzab ya, Al-Ahzab. Ini ayat 3 Al-Ahzab ayat 35 ya. Baik, makasih banyak Pak Heru untuk tambahannya. Saya sambil search juga Al-Ahzab ayat 35. Iya, Pak. Nah, teman-teman di sini apakah ada yang mau ditambahkan lagi sebelum kita tutup ya? Dari Pak Heru, Al-Ahzab ayat 35. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar ya, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi Masya Allah sekali ya diingatkan dari Al-Ahzab ini, bahwa memang Allah tuh ngasih banyak banget jalan untuk mendekat padanya dan juga untuk tidak berputus asa ya dari rahmat Allah dan juga ampunannya. Baik, alhamdulillah. Nah, karena kita juga sudah memasuki sebentar lagi nih jam 7, mungkin langsung saja nih closing statement ataupun penutup dari Kak Ade. Nasihat nih untuk kita-kita di sini, Kak Ade, untuk semakin gimana caranya untuk bisa terbuka ya hatinya untuk mendapatkan guidance dan juga lebih memaksimalkan potensi diri. Mungkin Kak Ade bisa disampaikan untuk kita nih closing statement-nya ataupun penutup ya, sebagai bekal nih. Terima kasih Mbak Faiza. Jadi saya sampaikan sebagai pengingat juga, saya pribadi adalah... Suaranya maaf Kak Ade kurang jelas. Cek. Oh, oke. Cek. Oke. Siap. Ya, mohon maaf tadi kayaknya gangguan. Jadi ini saya mengingatkan bersama-sama untuk diri saya pribadi juga bahwasanya memang ya jangan sampai kita salah fokus terhadap hal yang lain yang sebenarnya bukan itu yang Allah inginkan terhadap kita. Maka fokuslah terhadap potensi-potensi yang ada dalam diri kita, entah itu urusan dunia maupun urusan spiritualitas, karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Dan yang seperti Mas Heru sampaikan tadi juga setuju bahwa Allah itu tidak hilang gitu. Pintu itu selalu akan ada. Jadi jangan sampai kita terlalu fokus mengurusi urusan orang lain dan kita lupa terhadap potensi kita sendiri. Setelah kita tahu itu lagi-lagi, maka kuatkanlah, kembangkan setinggi mungkin agar nanti kebermanfaatannya juga bisa dirasakan oleh orang banyak. Dan juga semoga ketika nanti Allah bukakan pintu-pintu lagi, kesempatan yang ada kita bisa masuk ke dalamnya lagi. Seperti itu. Dan lagi-lagi itu semua untuk kebaikan diri kita pribadi dan kebaikan orang yang bersama-sama di sekitar kita. Mungkin itu Mbak, dan saya juga mohon maaf
sekali lagi atas segala kekurangannya, karena memang saya juga masih belajar. Saya termasuk orang yang kan saya tidak punya, sebenarnya kalau mau dibilang motivasi nggak ada, kecuali memang ke Jakarta itu pengen menimba ilmu sama beliau. Jadi memang ketika motivasi, apapun akan dilakukan, dan apapun akan menjadi prioritasnya ketika betul-betul sudah termotivasi. Semoga kita bisa memotivasi teman-teman kita, keluarga-keluarga kita yang ada di lingkaran kita. Itu saja, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Kalau memang warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan untuk Kak Ade ya, sharing-sharingnya, dan juga semangat untuk terus menuntut ilmu ya. Kejarlah sampai Jakarta, sampai Balai Kartini judulnya. Semoga kita diberikan kesempatan juga ya di lain waktu untuk bisa bersilaturahmi. Untuk teman-teman di sini juga nih, saat ini kan kita story morning online. Mudah-mudahan setelah pandemi selesai kita juga bisa bersilaturahmi dan juga terus belajar bersama. Dan juga di sini teman-teman terima kasih banyak untuk pertanyaannya dan juga sharingnya ya. Tadi ada Kak Siti, ada Kak Asriati, ada Kak Elza, ada Mas Heru, dan juga Kak Idia Zuhri untuk sharing refleksi dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki penutup nih, dan mudah-mudahan insya Allah ya kita bertemu lagi di Story Morning pekan depan, tetap di waktu yang sama, hari Minggu pagi. Buat teman-teman yang mau jadi kontributor ataupun ikut berbagi atau mungkin sharing ayat-ayat favoritnya, bisa di chat nih. Di sini ada Kak Siti Badria sama Mas Heru juga, jika ingin menjadi kontributor ataupun menghubungi admin ya, ada Mbak Nifah. Dan sebagai penutup, mari kita lantunkan doa penutup akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat, menjadi penerang juga buat kita, baik dalam hal keimanan dan juga amal sehari-hari. Jazakumullah khairan untuk teman-teman semua yang telah hadir, dan juga khususnya untuk Kak Ade yang telah berbagi. Dan juga ini menyegarkan mata sekali nih melihat puding cendolnya. Semoga kita berkesempatan juga nih untuk mencicipi. Saya mau kasih Mbak Nifa nanti kalau Mbak Nifa ke Samarinda. Baik. Ke Mbak Nifa ya. Semoga kita nanti bisa ke Samarinda juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sampai ketemu di Story Morning berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Faiza, terima kasih Mas Heru, terima kasih Mbak Siti. Terima kasih semua teman-teman yang lain, Mbak Nifa dan kawan-kawan. Sukses, sehat selalu, nggih. Saya mau izin live ya. Ya, terima kasih semuanya.